Nomor 14, sebagaimana diingatkan oleh Konsili Vatikan kedua, terutama di dalam Sacrosanctum Concilium nomor 5, dengan mengutip kitab suci Bapak-Bapak Gereja dan liturgi, pilar-pilar tradisi otentik, sebab dari lambung Kristus yang berada di salib muncullah sakramen seluruh gereja yang mengagumkan. Kesejajaran antara Adam pertama dan Adam baru sangat mencolok. Seperti dari lambung Adam pertama, setelah menidurkannya Tuhan mengeluarkan Hawa. Demikian juga dari lambung Adam baru, saat mengalami kematian di kayu salib, lahirlah Hawa baru, gereja. Hal yang mengagumkan bagi kita terletak pada kata-kata yang dapat kita bayangkan dibuat sendiri oleh Adam baru dalam menatap gereja. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena kita telah percaya pada sabdanya dan telah dibaptis, maka kita telah menjadi tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Nomor 15. Tanpa persekutuan ini tidak ada kemungkinan untuk mengalami kepenuhan ibadat kepada Tuhan. Pada kenyataannya hanya ada satu tindakan ibadat yang sempurna dan pantas bagi Bapa, yaitu ketaatan putra yang ukurannya adalah kematiannya di kayu salib. Satu-satunya kemungkinan untuk dapat berpartisipasi dalam kurbannya adalah dengan menjadi anak-anak dalam putra. Ini adalah hadiah yang telah kita terima. Subjek yang bertindak dalam liturgi adalah selalu dan hanya gereja Kristus, tubuh mistik Kristus. Nomor 16, kita berhutang kepada konsili dan kepada gerakan liturgi yang mendahuluinya terhadap penemuan kembali pemahaman teologis tentang liturgi dan pentingnya hal itu dalam kehidupan gereja. Karena prinsip-prinsip umum yang diuraikan dalam Sacrosanctum Concilium telah menjadi dasar bagi reformasi liturgi, prinsip-prinsip itu terus menjadi dasar untuk memajukan perayaan yang penuh, sadar, aktif, dan berbuah. Dalam liturgi, sumber utama dan mutlak yang darinya umat beriman harus memperoleh semangat Kristiani yang sejati. Dengan surat ini, saya hanya ingin mengajak seluruh gereja untuk menemukan kembali, menjaga, dan menghayati kebenaran dan kuasa perayaan Kristiani. Saya ingin keindahan perayaan Ekaristi dan konsekuensinya yang diperlukan bagi kehidupan gereja tidak dirusak oleh pemahaman yang dangkal dan direduksi nilainya atau lebih buruk lagi dengan dieksploitasi untuk melayani beberapa visi ideologis apapun jenisnya. Doa Yesus pada perjamuan terakhir agar semua menjadi satu, menghargai setiap orang dari bagian-bagian kita di sekitar roti yang dipecah, di sekitar sakramen belas kasihan, tanda persatuan ikatan kasih. Liturgi, penawar racun keduniawian rohani. Nomor 17. Pada berbagai kesempatan yang berbeda, saya telah memperingatkan akan adanya godaan berbahaya bagi kehidupan gereja yang saya sebut keduniawian rohani. Saya berbicara panjang lebar tentang hal ini dalam nasihat Evangelii Gaudium nomor 93 sampai 97, guna menunjukkan dengan tepat Gnostisisme dan Neopelagianisme sebagai dua versi yang saling berhubungan yang menyuburkan keduniawian rohani ini. Yang pertama, Gnostisisme mengecilkan iman Kristen menjadi subjektivisme yang pada akhirnya membuat seseorang terpenjara dalam pikiran dan perasaannya sendiri. Sementara yang kedua, Neopelagianisme membatalkan peran kasih karunia dan mengarah pada elitisme narsistik dan otoriter, di mana alih-alih menginjili, seseorang menganalisis dan mengklasifikasikan orang lain, dan alih-alih membuka pintu rahmat, seseorang menghabiskan energinya dalam memeriksa dan memverifikasi. Bentuk-bentuk kekristenan yang terdistorsi ini dapat memiliki konsekuensi yang membawa malapetaka bagi kehidupan gereja. Nomor 18.
Dari apa yang saya ingat di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya liturgi merupakan penangkal paling efektif terhadap racun-racun ini. Jelas, saya berbicara tentang liturgi dalam arti teologisnya, dan tentu saja, seperti yang telah ditegaskan Pius ke-12, bukan liturgi sebagai upacara dekoratif atau sekedar sejumlah hukum dan peraturan yang mengatur peribadatan. Nomor 19, jika Gnostisisme memabukkan kita dengan racun subjektivisme, maka perayaan liturgi membebaskan kita dari penjara referensi diri yang dipelihara oleh akal dan perasaan sendiri. Tindakan perayaan itu bukanlah tindakan individu tetapi tindakan gereja Kristus, tindakan keseluruhan umat beriman yang bersatu dalam Kristus. Liturgi tidak mengatakan aku tetapi kita. Dan segala bentuk pembatasan pada luasnya kita ini adalah selalu salah. Liturgi tidak meninggalkan kita sendirian untuk mencari pengetahuan individu tentang misteri Allah. Sebaliknya, itu membawa kita dengan tangan bersama-sama sebagai satu persekutuan untuk membawa kita jauh ke dalam misteri yang diungkapkan oleh sabda dan tanda-tanda sakramental kepada kita. Dan ia melakukan ini konsisten dengan semua tindakan Tuhan, mengikuti jalan inkarnasi, yaitu melalui bahasa simbolis tubuh yang meluas ke hal-hal dalam ruang dan waktu. Nomor 20, jika neopelagianisme memabukkan kita dengan anggapan keselamatan yang diperoleh melalui usaha kita sendiri, maka perayaan liturgi memurnikan kita, menyatakan keselamatan sebagai karunia yang kita terima dalam iman. Keikutsertaan kita dalam kurban Ekaristi bukanlah pencapaian kita sendiri, seolah-olah karena itu kita bisa bermegah di hadapan Tuhan atau di hadapan saudara-saudara kita. Awal setiap perayaan mengingatkan saya akan siapa saya, meminta saya untuk mengakui dosa saya, dan mengundang saya untuk memohon kepada Santa Maria yang selalu perawan, para malaikat dan orang-orang kudus dan semua saudara-saudari saya untuk berdoa bagi saya kepada Tuhan Allah kita. Tentu saja kita tidak layak untuk memasuki rumahnya, kita membutuhkan firman-Nya untuk diselamatkan. Tidak ada kebanggaan lain selain salib Tuhan kita Yesus Kristus. Liturgi tidak ada hubungannya dengan moralisme asketis. Ini adalah karunia misteri Paskah Tuhan yang diterima dengan patuh, membuat hidup kita baru. Senakal tidak termasuk kecuali melalui daya tarik keinginannya untuk makan Paskah bersama kita. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama kamu sebelum aku menderita.